Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kantor TV yang berbahagia, waspadalah, berhati-hatilah dalam mengartikan sebuah iman, apalagi di masa-masa sekarang ini. Banyak orang yang mengaku beriman tapi masih menggantungkan hidupnya kepada kemakhlukan. Masih banyak orang yang galau, yang resah, sibuk mencari sesama pertolongan, sibuk mencari pertolongan sesama makhluk, sehingga lupa kepada Tuhannya. Yang ngakunya beriman masih percaya dengan makhluk yang diciptakan Tuhan. Contoh, para pedagang sibuk mencari penglaris, mencari orang tua yang dianggap bisa membantu supaya jualannya itu laris. Orang sakit meminta pertolongan kepada orang-orang pintar, dan juga banyak yang lain-lainnya. Apakah itu salah? Tidak, saya tidak menyalahkan, karena saya hanya ingin bicara saja bahwa sesungguhnya yang namanya iman itu adalah suatu keyakinan. Tidak hanya yakin sebatas sampai situ saja, tidak hanya ainul yakin, tapi memang benar-benar hakul yakin, yakin yang sebenar-benarnya yakin. Tapi kenapa kita sebagai manusia masih menggantungkan makhluk ciptaan Tuhan? Apakah salah? Saya katakan tadi tidak. Lalu apa yang benar? Belum tentu yang saya sampaikan nanti benar, karena saya hanya ingin bicara saja. Jadi yang namanya sebuah keimanan, sebuah keyakinan, kepercayaan pada Tuhan, itu perlu objek untuk memperkuat keimanan, keyakinan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan menggelar jagat raya ini, menciptakan langit bumi ini dan seisinya ini. Tentunya semuanya ada manfaatnya. Tidak ada segala sesuatu yang sia-sia yang diciptakan oleh Tuhan. Bahkan dari binatang terkecil pun, binatang mikroba yang paling kecil hingga sampai yang besar, dan juga diciptakan tumbuhan, diciptakan hewan, diciptakan manusia, jin, iblis, setan, malaikat, termasuk kita manusia. Itu semua ada fungsinya, dan semuanya mempunyai risalah masing-masing, mempunyai tingkat kewaliannya masing-masing. Bedanya yang disebut wali itu adalah wakil Tuhan, yaitu para manusia. Jadi beruntunglah kita menjadi makhluk Tuhan sebagai manusia. Tapi jangan sampai kita berlebihan membanggakan diri sebagai manusia, sehingga nanti kita bisa disebut sombong seperti iblis yang mengaku-ngaku paling hebat. Kenapa manusia dipilih menjadi wakil Tuhan? Karena manusia diberi akal untuk berpikir, sehingga manusia ini mampu menciptakan sesuatu karya-karya yang diwacanakan oleh Tuhan. Manusia itu bisa membuat apa saja, bisa membuat pesawat, kapal, bisa bikin kereta api,
motor, mobil, bikin rumah dan sebagainya. Karena apa? Cuma diberi daya kemampuan menggunakan otaknya untuk merangkai sesuatu pekerjaan karya-karya di dunia ini. Beda lagi dengan makhluk gaib. Kalau makhluk gaib itu diberi kekuatan dengan sabdanya. Sehingga kalau para makhluk gaib itu kan membuat sesuatu dengan pikirannya, tidak perlu waktu yang lama, membutuhkan waktu yang berbulan-bulan. Ingin membentuk kerajaan contohnya, tinggal ucap, jadilah kerajaan itu, kun fayakun. Kalau manusia kan tidak, prosesnya bertahap. Harus dari membuat perancangan, nanti membuat bagaimana itu, ya itu pekerjaan arsitek lah, hal pembangunan, dan juga arsitek permesinan dan sebagainya. Saya kurang paham. Intinya saya ingin bicara bahwa iman itu harus ada objeknya. Contoh, kita mengaku orang yang beriman ketika kita diuji di dalam kesulitan. Apakah cukup dengan berdiam diri saja? Cukup kita berdoa kepada Tuhan tanpa melakukan sebuah usaha, ikhtiar? Tentunya kita harus cari objek untuk bagaimana memecahkan persoalan, permasalahan yang kita terima. Contoh yang ringan saja, ketika kita berhutang kepada seseorang, terus kita dituntut untuk mengembalikan, apakah kita cukup berdoa saja? Tentunya kan tidak, kita harus berikhtiar juga. Kalau kita meminjam, berhutang untuk modal usaha, ya tentunya kita mengembalikan dengan ikhtiar usaha yang kita jalanin itu, seperti itu. Jadi jangan salah, manusia itu diciptakan dengan belas asih, maka harus mengasihi satu sama lain, harus saling bantu membantu, tolong menolong. Janganlah sok-sokan iman, ngaku-ngaku iman, ya akhirnya menjadi sebuah ego saja, seolah-olah Anda tidak memperdulikan hubungan antar sesama makhluk. Anda merasa cukup Allah saja. Tidak sesimpel itu. Untuk mencapai tataran kepada Tuhan, pada Allah, itu harus ada objeknya. Karena manusia diciptakan berdampingan. Seperti alam pun berdampingan, ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Kehidupan ini semuanya berdampingan, ada kaya, ada miskin, ada susah, ada senang, ada penderitaan, ada kebahagiaan, ada benci, ada sayang, ada cinta, ada pengorbanan. Maka dari itu saya bicara, berhati-hatilah pada masa sekarang ini, karena inilah masa di mana kita yang beriman cenderung mengantungkan hidup kita pada pertolongan manusia, sesama makhluk. Lalu apa langkah yang harus dikerjakan? Menurut saya, ya kita dengan munajat, dengan selalu puja-puji kepada Tuhan, meminta pertolongannya. Semoga nanti Tuhan menurunkan pertolongannya bagi kita, entah melalui siapa orang-orang yang ditunjuk. Tapi ya kita harus tetap ikhtiar, berusaha. Tidak cukup hanya berdoa itu tadi. Kalau ingin doa kita manjur mujarab, satu, bukan cukup dengan hanya beribadah saja, dengan melakukan rutinitas kegiatan ibadah sehari-hari, karena memang semuanya ibadah, bekerja pun ibadah,
sembahyang pun ibadah, tapi lebih kita mengolah jiwa, mengolah rasa. Karena jiwa-jiwa ini kadang banyak terkotori, jauh dari ketentraman. Karena apa? Karena kita sebagai manusia cenderung ego kita sendiri yang kita pakai, merasa benar sendiri, merasa mampu sendiri, merasa tidak butuh yang lain, merasa paling dekat dengan Tuhan. Itu hanya sebuah pengakuan fata morgana saja. Maka dari itu, saya mengajak pada diri saya pribadi dan saya bicara kepada panjenengan semua untuk melihat situasi saat ini. Banyak sekali terjadi perpecahan. Orang beragama tidak melahirkan welas asih, tapi melahirkan perpecahan, perselisihan, saling menyalahkan. Orang diberi kekayaan, congkak sombong, merendahkan orang yang miskin, hilang welas asihnya. Sementara orang yang miskin pun dengan angkuhnya tidak menghargai apa yang diberi Tuhan, cenderung berkeluh kesah, merasa Tuhan itu tidak bisa memberi keadilan pada dirinya. Si kaya bangga dengan kekayaannya, merendahkan si miskin. Si miskin angkuh, congkak, tidak menyukuri apa yang telah diberikannya. Padahal kekayaan itu terlahir dari jiwa yang murni, yang menyukuri apa yang diberikan Tuhan. Berapa banyak harta panjenengan semua, kalau tidak mampu bersyukur, tidak pandai bersyukur untuk menyukurinya, maka Anda seorang yang miskin, walaupun kelihatan secara lahiriahnya Anda kaya. Tapi kalau Anda miskin, tapi bersyukur menerima apa yang diberikan Tuhan, berarti Anda kaya, walaupun kenyataannya miskin. Tapi roda itu berputar, kadang bisa di poros tengah, bisa di atas, bisa di bawah. Maka itu tetap bersemangatlah. Mari kita sama-sama belajar membersihkan pikiran, hati dari hal-hal yang merusak diri. Contohnya apa? Dengan keluh kesah. Apalagi kita jadi manusia, kalau tidak tahan mental, manusia itu diam aja menjadi omongan, apalagi banyak bicara. Orang diam aja loh menjadi omongan, apalagi kalau banyak bicara seperti saya. Dan kegemaran manusia sekarang itu cenderung apa? Cenderung banyak menghibah. Dengan rasa apa menghibah itu? Karena punya rasa iri, punya rasa dengki, akhirnya banyak menghibah. Belum lagi kalau nanti kita irinya kebangetan, akhirnya melakukan sebuah fitnah. Itulah pribadi kita sebagai manusia yang harus kita perbaiki. Ya nggak gampang, ini hanya mudah diucapkan, tapi tidak ada salahnya juga kalau kita belajar sedikit demi sedikit. Apa sih yang nggak bisa dinilai dari sesuatu diri manusia? Entah baik entah buruk, manusia itu akan dinilai, dan jadi bahan omongan. Makanya kita sebagai manusia nggak usah dipikir terlalu dalam, karena memang fitrahnya seperti itu. Tapi mari kita belajar sama-sama. Maka itu dengan selalu bertirakat sesuai dengan kemampuan kita untuk selalu membangkitkan spiritual jiwa ini, selalu mencoba berusaha untuk menjadi orang baik dengan spiritual kita ini. Karena hakikatnya kita ini harus banyak belajar. Saya pun bukan orang baik, hanya ingin belajar menjadi orang baik saja.
dengan selalu menanamkan welas asih kita, saling menghormati, berbagi kasih sesuai dengan fitrah manusia yang diciptakan untuk tolong menolong di dalam sebuah keimanan. Dengan menggunakan kesabaran, maka akan terciptalah kedamaian di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Ya, saya kira cukup sekian obrolan saya di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saling ngasah olah rasa, olah jiwa, dan kemampuan spiritual kita masing-masing. Seperti itu, Rahayu, para sedulur, terima kasih, salam sejahtera. Semoga kalian diberi kemudahan dalam setiap urusan panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking itu mati, Rahayu. Ambil Pak D. Awak dhewe isih dipikir para leluhur, mulai padha-padha ngawur, tetep obat nganggo budi pekerti luhur. Zaman bingung, negarane dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek untung, rakyat wis padha lodang lantung. Iki lagu kepemimpin